Buka dong, Mbak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Gincu, guruku ingin curhat. Mwah. Selamat datang Bu Rahayu. Iya. Mungkin kalau kita maksudnya apa ya, ngobrol biasa udah sering banget, hampir Ya. bukan tiap hari lagi, bahkan hampir setiap hari, hampir 24 jam ngobrol sama Bu Rahayu, ketemu lagi sama Bu Rahayu lagi, apalagi semenjak beliau menjadi ketua dari PPDB. Itu kayak lebih intens aja sekarang, jadi hampir setiap hari ketemu, hampir 24 jam berhubungan ya, kontak-kontakan juga, mau secara langsung, mau itu by WhatsApp, mau by chat atau telepon ya kan ya. Apa kabar? Baik. Baik. Basa-basi banget. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya meskipun saya dan Bu Rahayu udah cukup kenal lama juga, maksudnya dibilang lamanya ya selama di Darmawan ini, meskipun saya juga termasuk baru, lebih dulu Bu Rahayu yang masuk ke sini, tapi cukup kenal. Meskipun udah kenal lumayan jauh juga, tapi dalam-dalamnya saya belum kenal. Saya pengen tahu gitu. Apa nih? Ya dalam-dalamnya lah pokoknya, menjurus ke dalam-dalam gitu. Pengen tahu maksudnya dulu kuliahnya di mana, terus ngambil apa, terus habis itu kenapa kok mau kuliah di situ dengan ambil jurusan yang kayak sekarang kan ngajar bahasa Indonesia. Kenapa kok mau jadi guru bahasa Indonesia gitu? Kenapa kok? Padahal kan maksudnya guru juga kan bisa guru SD, SMP mungkin. Tapi kok mau jadi ngambil di yang difokuskan di bahasa Indonesianya gitu. Pertama kuliahnya di mana? Oke, dulu saya kuliah di Universitas Pakuan. Di Bogor. Iya, di Bogor, dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Awalnya sih memang bukan pilihan utama. Oh, berarti sebelumnya ada pilihan yang paling difokuskan nih, maunya kemana? Tadinya sih karena dari SMA itu saya masuk jurusan IPS dan suka banget sama pelajaran akuntansi. Oke, berarti mau masuk akuntansi tadinya? Masuk jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Tapi karena mengikuti keinginan nenek, nenek dulu ingin saya jadi guru. Oh, guru apa aja? Guru apa aja. Guru apa aja, dan ternyata oke, baiklah, saya ikuti gitu. Akhirnya saya kuliah di Pakuan, ngambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Padahal ada jurusan lain sih, bahasa Inggris, biologi, PGSD, dan bahasa Indonesia. Kenapa pilih bahasa Indonesia? Karena kalau PGSD kayaknya enggak gitu. Kalau misalnya enggaknya tuh kenapa? Enggak ya. Udah mungkin dari awal mindsetnya kayak udah males banget sih ngurusin anak-anak SD gitu. Rumit. Terus udah gitu kalau misalnya ngambil ada pendidikan biologi, karena memang bukan basicnya, nggak suka juga di biologi ya. Apalagi bahasa Inggris juga bahasa Inggrisnya masih nggak bisa gitu. Dan berarti itu masuk yang pasif ya? Ya, dan alternatifnya itu pilih jurusan bahasa Indonesia gitu. Dan ternyata di jurusan bahasa Indonesia nggak segampang yang saya pikir. Karena kan maksudnya udah kita tinggal di Indonesia, mungkin kayak pikirannya gampang lah bahasa Indonesia. Ternyata tidak semudah itu. Iya sih benar. Waktu sekolah juga ya dikasih soal cerita, kayaknya ribet banget. Ternyata kalau misalkan kita mendalami lagi, emang ternyata lebih susah gitu ya. Banyak ininya sih, variatif. Ada nggak sih dari keluarga mungkin yang jadi guru juga? Nggak ada. Berarti cuma Bu Rahayu aja? Cuma saya aja yang jadi guru. Oke, berarti benar-benar sendiri satu-satunya, dan itu keinginan dari nenek. Berarti nenek pengen banget. Ya, alhamdulillah keinginan nenek ya bisa terwujud gitu. Iya.
Berarti kan S1 ya? satu. Kurang lebih 4 tahun. Berarti alhamdulillahnya maksudnya sekarang udah bisa mewujudkan apa yang diminta sama nenek, ya kan? Terus udah gitu kurang lebih di sini juga udah lama dan kerjanya juga nggak terlalu jauh dari rumah. Iya, dari rumah nggak terlalu jauh sih. Terus waktu udah selesai nih kan wisuda ya? Gimana perasaan nenek waktu itu? Apa ya? Ya pastinya bangga. Karena emang dari kecil tinggal sama nenek. Dari kecil banget. Oke. Curhat nih ya. Iya. Saya ditinggal sama ibu dari usia 5 tahun. Ya. Sejak saat itu saya tinggal sama nenek. Ya, diurusin sama nenek dan Berarti cukup deket banget. Berarti nenek ini bukan cuma sekedar nenek, tapi juga ibu, juga ayah mungkin. ya karena dari semenjak ibu nggak ada memang bapak udah berkeluarga lagi gitu. Jadi saya ikut nenek gitu. Benar-benar sama nenek. Sama nenek dari SD ya sampai sebelum menikah. Apa yang mungkin ada sedikit yang disampaikan sama nenek setelah kemarin udah lulus, udah menyelesaikan kuliah selama 4 tahun, terus akhirnya sekarang udah jadi guru, ada nggak sih nenek nyampein apa gitu mungkin ke Bu Rahayu? Mungkin apa kali ucapan apa kebanggaannya gitu? Kayaknya berat banget ya. Yang pasti nenek bangga sama saya karena ya saya bisa menjadi apa yang dia mau gitu. Pastilah. Apalagi dari kecil juga kan diurus sama nenek, bareng-bareng sama nenek, tinggal sama nenek. Terus keinginannya nenek untuk Bu Rahayu jadi guru akhirnya tercapai. Sampai sekarang jadi guru di sini. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Ya jadi dibuat nangis nih. Gak apa-apa ya, sedikit aja. Terus waktu apa namanya? Itu kan tadi cerita tentang kuliah. Nah, setelah lulus kuliah itu langsung kerja atau enggak? Setelah lulus itu pengangguran 1 tahun. Tapi nyari-nyari usaha lah ya. Pilihan utama tetap ya karena memang awalnya sih memang nggak pengen jadi guru. Jadi setelah lulus saya nyari kerja bidangnya ya bukan di bidang pendidikan gitu. Entah itu saya ngelamar di bank atau di perusahaan-perusahaan yang lain, itu dicoba dan sampai akhirnya ya oke lah, mungkin jalannya memang harus ngajar. Akhirnya ya setelah 1 tahun nganggur itu, alhamdulillah. Dilap dulu. Setelah 1 tahun nganggur, lamar langsung ke SMK Darmawan dan alhamdulillah diterima gitu. Dan ya ini sekolah pertama gitu ya. Sekolah pertama. Iya. Berarti sebelumnya mah belum pernah ngajar sama sekali Belum, juga. kecuali kalau misalnya magang gitu ya dari kampus. Gitu. Oh berarti paling pengalaman ngajarnya waktu apa namanya? Ada kegiatan waktu dari kampus. kampus itu udah sempat maksudnya ngajar-ngajar ke beberapa sekolah gitu kali ya. Berarti selama kurang lebih 1 tahun tadi bener-bener di rumah. Di rumah, ya sambil. Kegiatannya ngapain maksudnya selain Bu Rahayu mungkin ngirim-ngirim lamaran pekerjaan gitu, ngapain aja berarti? Di rumah aja sih lebih ke
nginem ya, nyapu, Nginem. ngepel. Jadi Ija. Ya nginem, ya seputar itu aja selain dari buat surat lamaran pekerjaan. Oke. Tapi alhamdulillahnya akhirnya kan masuk ke SMK Darmawan. Tapi waktu tahu ada lowongan di SMK Darmawan itu taunya dari orang atau mungkin emang iseng-iseng naro lamaran atau gimana? Awalnya sih sama temen waktu SMK Darmawan ini masih di gedung F. Oh, iya. Ya sempet memang nggak berani masuk juga ke SMK ini Karena karena pandangan masyarakat di luar sana Iya. itu SMK Darmawan itu hedon. hedon. SMK yang mahal. Kelihatannya kayak mewah Ya, gitu mewah kali ya gitu. kalau dari luar. Jadi gak sempet tuh yang namanya naruh lamaran ketok pintu ke sini enggak. Terus Jadi akhirnya? ngelamar ke sini tuh karena ada salah satu tenaga pengajar juga di sini. Jadi saya menitipkan lamaran lewat beliau Oke. gitu. Jadi dari situ akhirnya dipanggil gitu ya, ada panggilan. Ya. Berarti total dari awal ngajar di sini kan katanya masih di gedung F ya? Gedung F. Berarti itu total udah berapa lama? 2017. 2017. Awal akhir? Pas tahun Nah, ajaran kan- baru ya. Tahun ajaran baru. Oke, berarti udah lumayan lah ya, 3 tahun. 3 tahunan. Berarti udah lama, lumayan 3 tahun. Suka dukanya selama di Darmawan? Entah itu waktu ngajar mungkin atau berkegiatan yang lain-lain. Suka dukanya banyak sih. Sukanya kalau misalnya di kelas itu ngelihat anak-anak mau dengerin kita jelasin aja itu udah, oh ya ampun, ya maksudnya kita didengar gitu sama murid-murid. Kalau misalnya dukanya sih kadang kecewanya kalau misalnya anak-anak agak susah diatur sih gitu di kelas. Tapi paling sering yang mana? Kalau di kelas? 50-50 lah ya. 50-50. Berarti setengah ada yang masih bisa diatur, setengah lagi karena enggak kan gitu. iya murid variatif juga sih. Iya sih, dalam ininya. satu kelas juga pun beda-beda gitu ya. Apalagi dalam satu sekolah. Apalagi ngajarnya semua ya? Dari awal semua masuk angkatan. awal masuk sini tuh semua angkatan. Sekarang 10, 11, 12 sudah ada 2 tahun ini ngajarnya kelas 10 dan 12. sama repotnya nggak antara kelas 10 dan kelas 12? Enggak sih. Sama Kayaknya aja lah ya, sama aja. kurang lebih. Tapi kalau misalnya kelas Kan 12 maksudnya kan kalau kelas 10 kan kayak ya mereka baru selesai Iya. dari SMP gitu, atau Kalau- masih rada-rada kayak anak kecil gitu lah ya. Kalau kelas 12 kan kalau 12 memang lebih gampang diatur sih. apalagi kita SMK, mereka sudah pernah ke industri ya kan, kurang lebih Iya. 6 bulan, mungkin lebih bisa diatur dan lebih dewasa gitu Lebih kali dewasa. antara kelas 10 dan kelas 12. Saya punya pertanyaan lagi nih. Ini ditanya Jadi ngomong-ngomong, kalau di sini pertanyaannya banyak ya, Bu Rahayu. Jadi tolong apa namanya? Gini, kan Bu Rahayu sudah berkeluarga, sudah punya anak ya. Ngaturnya gimana? Karena saya lihat nih, apalagi sekarang kan kayak semakin sibuk gitu ya Bu Rahayu. Ngaturnya gimana antara keluarga sama urusan sekolah gitu? Aduh, agak sulit juga sih ya karena memang akhir-akhir ini agak banyak kegiatan juga di sekolah. Dan bagaimana caranya saya menjelaskan ke suami bahwa ya di sekolah memang sedang ada kegiatan gitu. Iya. Ngaturnya sih, ya kalau misalnya memang kegiatan di sekolah sudah selesai, pulang. Gitu. Buru-buru pulang lah ya. Buru-buru pulang ketemu anak udah. Berarti suami mendukung tapi kan? Iya, suami mendukung. Mau Bu Rahayu ada kegiatan apapun di sekolah? Karena kan gini, saya maksudnya bisa melihat banget perbedaannya dari yang awal ya. Di awal kan kayaknya kelihatannya Bu Rahayu nggak terlalu sibuk sekali di sekolah. Tapi belakangan ini ya, akhir-akhir ini terlihat perbedaannya, yang biasanya maksudnya Bu Rahayu setelah mengajar pulang. Iya, pulang. Udah selesai pulang, pokoknya pulang. Nah kalau sekarang tuh kayak lebih banyak waktu di sekolah Iya, gitu. betul. Terus
suami kaget nggak maksudnya ketika melihat perubahan itu gitu? Iya, Tanggapannya apa? Suami saya sih tergolong orang yang memang cuek ya. Maksudnya nggak terlalu ribet juga gitu. Kalau misalnya pulang telat ya saya ngabarin, pulang telat ya gitu, karena memang masih ada kegiatan. Dan sejauh ini sih alhamdulillah masih mendukung. Tapi walaupun kadang-kadang masih ada kayak tadi nih ya, ke sekolah gitu, pulang jam berapa, ya paling kayak gitu aja sih. Yang penting mah tetap ada kabar ya, ngasih Iya, tahu tetap kalau ada mau kabar. Iya. pulang telat atau ada kegiatan lain tambahan di sekolah gitu. Saya masih punya pertanyaan lagi. Pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Bukan selama menjadi Burahayu, tapi mungkin selama di Darmawan. Mungkin ngelihat guru-guru yang lain yang sudah senior dan sebagainya, insecure. Kayak gimana maksudnya perasaannya? Merasa insecure-nya di mana? Iya, apa ya? Saya kan ya tergolong baru juga jadi guru. Pengalamannya juga ya bisa dibilang nggak ada lah, belum gitu, karena belum pernah ngajar juga. Masuk sini ternyata guru-gurunya udah senior, apalagi udah ada yang memang apa ya, bahkan apa ya, ininya pengalaman mengajar, pendidikan mungkin. Pendidikannya lebih tinggi, Iya. kemudian pengalaman mengajarnya lebih lama dibandingkan dengan saya yang anak bawang baru banget gitu. Apa yang pernah terfikirkan ketika ngerasa insecure tadi, kayak mikirnya tuh apa sih, maksudnya apa malah jadi termotivasi untuk bisa lebih baik lagi mungkin dalam mengajar? Pastinya sih lebih termotivasi lagi, dan ya Banyak belajar masih juga ya, butuh banyak belajar juga sih. apalagi banyak senior di sini. Kita harus Iya. nih kan tadi di awal udah cerita tentang kuliah ya kan, terus akhirnya memilih jurusan bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan waktunya bisa diulang, mau nggak ganti gitu, ngambil jurusan lain? Enggak sih. Tetep sih, maksudnya kan karena emang permintaan dari nenek juga untuk kuliah, maksudnya jadi guru gitu kan, berarti kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ini berubah pikiran gitu, mungkin ternyata bahasa Indonesia agak susah, mungkin mau ke jurusan yang lain kali gitu. Enggak sih. Enggak? Alhamdulillah udah nyaman dengan apa yang saya pilih sekarang. Jadi kalau misalnya suruh, Berarti nggak ada penyesalan sedikit pun juga Nggak. memilih bahasa Indonesia? enggak sih. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Dan ya nyaman sih. Udah nyaman lah ya. Dulu pernah nggak sih aktif di organisasi selama dari SD, mungkin SD, SMP, SMA, terus kuliah? Enggak. Dari Kenapa? Maksudnya alasannya kenapa kok nggak mau gitu? SMP, SMA, kuliah, gak pernah namanya ikut organisasi. Oke. Kenapa? Alasannya? Apa ya? Nggak mau? Emang nggak mau? Sebenarnya atau? sih suka ngiri gitu ya ngelihat teman-teman yang Aktif sibuk, gitu, aktif iya. gitu di sekolah. Cuman karena nenek orangnya cerewet, bawel, pulang telat sedikit, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya saya pikir kalau misalnya saya harus ikut organisasi, saya akan pulang telat Iya. dan lain sebagainya. Karena ya sulit juga sih menjelaskannya gitu ke nenek. Karena yang nenek tahu kalau misalnya jam pulang jam 3, ibaratnya jam 3 harus sudah sampai rumah gitu. Tapi berarti kalaupun misalkan diizinkan, maksudnya bukan nggak ada kendala dari situ, berarti mau dong? Ya mau. Iya sih. Iya mau sih. Jadi tapi berarti selama sekolah mungkin ikutnya kayak ekskul doang kali ya? Ekskul aja sih. Oke. Berarti nggak pernah ikut sama sekali? Dari SMP sampai kuliah nggak pernah ikut-ikut
organisasi. Padahal maksudnya kalau misalkan apa ya, berorganisasi mungkin Mungkin banyak pengalamannya. itu. Dan jadi kita nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gabut di rumah juga, karena kita setelah pulang sekolah ada kegiatan lain gitu kan. Kalau misalkan kita ikut organisasi gitu. Nih, ada satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut. Saya memberikan surprise buat Bu Rahayu. Wah, Oh, ceritanya shock gitu. apa tuh? Nih, kan Bu Rahayu, maksudnya orang-orang tahu ya, terkenalnya dengan Bu Rahayu yang ceria gitu ya, kayak semangat gitu kelihatannya. Orang-orang lihatnya begitu. Padahal sebenarnya Bu Rahayu itu orang yang apa ya? Saya seperti apa ya? Orang bisa menilai saya seperti apa? Saya apa yang orang nggak tahu tentang Bu Rahayu? apa ya? Sebenarnya Bu Rahayu itu adalah orang yang Saya sebenarnya orangnya yang pesimis sih. pesimis. Aduh, bisa nggak ya? Oke. Dan kalau misalnya mau apapun itu selalu dipikirin. Dipikirin terus-terusan. Terus sampai bisa tidur. Mirip lah. Jadi kalau misalkan misal contoh di sekolah ditugaskan, Bu Rahayu nanti begini ya gitu. Bu Rahayu bisa ya jadi ini. Itu pasti dipikirin. Ya pasti dan ya apapun itu, setiap ada kegiatan yang misalnya melibatkan saya gitu. Jujur sih memang selalu kepikiran dan selalu merasa nggak percaya diri gitu. Terus gimana caranya akhirnya bisa milih dan berpikir, oh ya bisa. Ya memotivasi diri sendiri sih pastinya. Ada dukungan dari yang lain mungkin? Banyak orang-orang di sini baik-baik dan selalu membantu, selalu memotivasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-temannya baik-baik. Alhamdulillah. Berarti nih teman-teman semua, kata Bu Rahayu kalian semua baik guys. Baik dong. Bersyukur ya. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah. kita dipertemukan sama orang-orang baik, teman-teman baik, itu juga bentuk rezeki. Alhamdulillah Ya, ya, dari Allah. Jadi rezeki mah bukan cuma sekedar materi ya. aja, tapi dikelilingi sama orang-orang baik pun itu rezeki. Alhamdulillah. Syukuri ya. Iya betul, harus itu. Saya punya surprise. Mau menampilkan sedikit. Ada apa ya, foto ya? Ada foto. Ini fotonya Bu Rahayu. Bu Rahayu, ini Bu Rahayu. Aduh, bukan. Lucu alisnya. Ini waktu wisuda. Ya, ini waktu wisuda. Waktu wisuda di apa, Universitas Pakuan ya tadi ya. Datangnya sama siapa di sini? Datangnya yang pasti sama nenek, sama bisa disebut mamah sih ya. Oh, mama itu adalah kakak dari ibu ya, dari mama. Terus kakak sepupu dan masih ada kakak dari ibu lagi sih. Banyak berarti yang datang. Ya. Menyaksikan Bu Rahayu wisuda. Gimana perasaannya saat itu? Ih, bangga lah, pasti seneng, Pasti. haru campur aduk. Selama 4 tahun ya Selama 4 belajar. tahun akhirnya kuliah selesai gitu. Senang ya? Ya, Tapi itu semua kan sudah apa ya, sudah dilalui. Sekarang udah ada di sini juga, udah ngajar di SMK Darman. Alhamdulillah sudah lah. Next. Ini yang Bu Rahayu yang mana? Jadi guys, ternyata Bu Rahayu kayak gini dulu kalau foto. Ini sama siapa, boleh cerita? ya ampun, halo Andini. Ini teman waktu kuliah, baik banget. Teman satu kelas berarti? Ya, teman satu kelas. Teman dekat? Ya, alhamdulillah deket. Andini, apa kabar?
tuh? Alhamdulillah kemarin dapat kabar dia itu habis lamaran. Iya, Semoga alhamdulillah. dilancarkan sampai nanti pernikahan. Amin. Ya, amin Bu Andini. Ini ada Iya. fotonya masuk sini. Oke, next. Ih, udah dong. Ini udah sama dia lagi ya, sama Ibu Andini lagi guys. Nih, bener-bener ya. Coba tuh lihat tuh. Duh, coba bisa ditiru, diulang lagi gak? Siapa tahu masih bisa begitu-begitu kan? Ya ampun. Ini sama waktu kuliah juga ya? Sama ini waktu kuliah juga. Semester berapa kira-kira? Semester berapa ya lupa? Udah lama. Ya, ya ampun. Ih, dari mana ini fotonya? Dari mana ya? Kita itu pasti bisa menemukan, mau ada dimanapun itu bisa. Tenang aja Bu Rahayu. Next. Udah dong. Itu ada kumisnya. Ya ampun, inget banget ini tuh waktu Waktu apa? mata kuliah apa ya? Mata Oke. kuliah apa? Saya suruh ngedongeng dan bikin properti ala-ala gitu. Oh gitu, makanya ada ini ya, ada Ada kumis, kumis, ya ada Allah. bunga-bunga ini. Tuh lihat tuh, pakai gelang apa nggak tahu, ada bola-bolanya. Ini ke rambut, ini ke Oh, ikat rambut. Jadi, iya. Selalu dipakai ya. Oke. Tapi lucu loh ini ekspresinya. Dia lagi. Saya yang Aduh, geli jadinya. malu. Lucu. Ya ampun, foto tapi selalu sama dia. emang maksudnya wajar-wajar aja sih, namanya kita zaman kuliah lagi happy-happynya ya, lagi seneng main. Ya. Jadi fotonya juga masih agak-agak alay. Alay banget. Ada lagi nggak nih fotonya? Cukup dong, cukup, udah dong. Udah ya? udah, Oke, udah. Berarti ini yang terakhir tadi. Dari semua itu tadi yang muncul fotonya sama Andini semuanya ya berarti ya? Iya, semuanya sama Andi. Berarti emang cukup dekat juga sama dia. Kalau zaman kuliah kan tadi kan katanya kan nggak pernah organisasi, berarti termasuk yang abis kuliah langsung pulang ya, gitu? habis kuliah langsung pulang. Oke. Berarti kalau masalah main-main juga enggak dong ya? Kuliah sih kan memang jamnya tidak teratur ya. Ya. Kadang kalau misalnya memang lagi ada jam nunggu dosen, ya kita main dulu gitu kemana. Dan kalau misalnya waktu zaman kuliah itu nenek nggak terlalu rewel karena memang tahu jamnya tidak teratur, mau bolang malam pun nggak apa-apa gitu. Oh, berarti lebih apa ya? Karena mungkin udah selain tahu jadwal kuliahnya kurang nggak teratur, mungkin karena ya udah dewasa juga Iya, gitu kan. mungkin. Nggak kayak masih zaman sekolah kan pasti kan Masih ada ya, khawatirnya iya. juga gitu. Udah nih pertanyaan dan ininya, tapi saya punya satu games guys. Apa nih? Kita Udah main dong. game sama Bu Rahayu ya. Nama gamesnya pernah atau nggak pernah. Jadi kalau misalkan pernah kasih lihat ini ke kamera ya kan, terus habis itu kalau nggak pernah kayak gini. Tapi nggak tahu nih pernah semua kali ya. Apa tuh? Coba dulu deh. Tapi nanti kalau misalkan udah itu sambil dijelasin ya. Nggak usah deh, gini aja, pernah nggak pernah aja. Nggak mau. Bu Rahayu, pernah atau nggak pernah nangis di depan umum? Ya pernah lah ya. Pernah ya. Tadi juga nangis ya. Pernah. Seringnya di mana? Kalau misalkan nangis, nggak, maksudnya kan kadang kalau misalnya nangis kan tiba-tiba ya. Iya, Maksudnya nggak direncanain gitu, aku mau nangis gitu. Saya termasuk orang yang apa ya? Lebay. Lebay. Gampang nangis orangnya gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa yang sekiranya nyentuh hati, Tiba-tiba langsung iya, netes aja iya, gitu ya. Gitu sih. Pernah atau nggak pernah? Apa tuh? Ada jadwal ngajar tapi lupa. Pernah, maaf. Pernah? Apa mau ditambahin nih, ada lagi sering gitu? Pernah atau sering? Maaf. Kebanyakan lupanya kira-kira apa? Kalau di kelas sih ini ya, Kalau misalnya sebelum pandemi mungkin jarang enggak kalau kali ya. misalnya di kelas sih ya. Cuma Seringnya itu pas lagi pandemi sih Karena sebenarnya. online. Karena online. terus Terus oh ya, jam 10 ngajar harus gitu. harus ada jadwal ngajar Iya. terus lupa gitu.
Sering-sering gitu, Karena asik karena sama pandemi. kegiatan yang lain juga mungkin jadi lupa. Iya. Bisa jadi. Pernah atau nggak pernah marah-marah di dalam kelas? Marah-marah Pernah dong. gara-gara Susah diatur, guys. Terus marah-marahnya tuh yang kayak gimana gitu kan, marah orang kan beda-beda. Kalau marahnya Bu Rahayu kayak gimana ke anak-anak? Tergantung sih marahnya. Tapi karena marahnya apa maksud- dulu nih? Ini maksudnya konteksnya kayak marah-marah ke semuanya nih gitu di dalam kelas. Kayak biasanya sih kalau misalnya marah ke kelas karena memang mereka nggak ngerjain tugas. Marahnya itu pernah sampai ninggalin kelas. Ya udah ditinggalin aja gitu. Terus responnya anak-anak gimana? Ada memang beberapa perwakilan siswa yang memang Langsung datang ke datang. saya minta maaf gitu. Mungkin sedih juga kali ya ditinggal Bu Rahayu. Karena kesel. Berarti itu mah lebih kalau marah-marah kan kayak apa ya? Ada sih kayak gitu juga pernah marah-marah. Tapi ucapan iya gitu, dengan ya. ucapan. Tapi lebih seringnya ninggalin. Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Sakit ditinggalin Sakit, terus. iya. Aduh bener banget. Anda mewakili. Ya, Anda mewakili saya. sabar ya. Iya sabar selalu. Pernah atau nggak pernah bikin konten TikTok di rumah? Kan sekarang ya TikTok enggak. lagi zamannya ya. Udah bikin konten. Tapi nonton Tapi lihat-lihat. nonton. karena memang kemarin harus follow SMK Darmawan, guys. Yang belum follow ya Iya, benar, TikToknya SMK Darmawan. Banyak Sekalian informasi promosi juga. ya, banyak informasi informasi yang Benar. terdapat di TikTok itu Iya. gitu. Selain TikTok ada lagi yang lainnya, Ya, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Yuk Iya. guys, segera follow dan like. Iya, jangan lupa share juga. Iya, subscribe. Jadi di nggak bawah pernah ini. bikin konten ya TikTok. Bikin konten nggak pernah, kalau nonton iya. Nonton aja. Ya, nonton aja. Oke. Tapi hati-hati Bu. Kecanduan. Enggak bukan masalah kecanduan Apa, nonton ya, takutnya tiba-tiba ntar diem-diem Ntar gerak-gerak. bikin konten. Enggak. Enggak lah ya. Malu. Terus pernah atau nggak pernah pergi ngajar tapi nggak mandi, mungkin kesiangan atau Pergi Males. ngajar nggak mandi, nggak pernah. Mandi terus, guys. enggak lagian rumahnya deket juga, Iya. masa nggak mandi 5 jorok menit lagi. Iya. nggak kan bisa aja, namanya orang kesiangan kadang ada ya, apalagi kayak Jangan ditiru ya. pengalaman pernah dengar cerita gitu, bukan Iya. saya loh ini ya, Oh, pernah oh, dengar ada. pernah dengar Oh, ada orang-orang yang Memang kalau pergi entah itu mengajar. mau sekolah, mau kuliah atau kerja yang lainnya gitu, bukan ngajar aja. Nggak mandi. Karena kesiangan akhirnya nggak mandi gitu, cuma sikat gigi mungkin, kan kita nggak tahu. Nggak pernah. Tinggal pakai parfum, apa salahnya ya kan? Beda. Wangi. Lanjut, pernah atau nggak pernah mungut makanan yang udah jatuh? Kan kadang kan gitu, belum 5 menit diambil lagi. dong, pernah. Padahal jangankan 5 menit, 5 detik juga belum, paling udah 5 diambil menit. lagi. Oh iya, pernah Ya lah. kan? Sering ya? Iya. Sayang Ya, kali sayang. ya. Daripada dibuang dan diambil lagi. Iya nggak sih? Terus yang terakhir, aduh saya agak ketawa juga nih Nggak mau, bacanya. nggak mau, aman. Takutnya malah saya yang begini. Pernah atau nggak? Maaf. Pernah atau nggak pernah ketawa sambil kentut? Ini kayaknya semua orang pernah deh. Nggak sambil ketawa aja pernah. Aduh, malu. Tapi kan emang yang namanya orang pasti pernah Iya, kentut lah, masa nggak pernah? Gak sehat atuh kalau gue kentut. Tapi misalkan di sini kan ketawa, entah itu mungkin lagi ketawa terus tiba-tiba kentut, atau kentut terus pura-pura ketawa. Biar nggak kedengeran. Kan bisa jadi kayak Iya. gitu. Lebih sering yang mana? Lebih sering yang Jangan malu-malu, udah lupakan aja. lebih sering ya kentut ya, ya tergantung sama siapanya sih. Oke. Ya, tergantung sama kami, saya orang Mungkin yang kalau udah deket udah gitu deket, ya. kentut sembarangan depan orangnya mau kentut, ya udah. Kan nggak mungkin juga ya lagi rapat tuh tiba-tiba kentut Ya gitu. iyalah.
Udah sih segitu aja. Terima kasih Bu Rahayu karena sudah hadir di sini. Sama-sama. Meskipun kita hampir setiap hari juga ketemu ya. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Terus semoga apa yang tadi sudah dibagikan oleh Bu Rahayu bermanfaat juga buat kalian semua, bisa termotivasi juga dari pengalaman-pengalaman Bu Rahayu. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan selalu untuk Bu Rahayu, untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan bisa ketemu lagi tatap muka nantinya. Ya, udah kangen nih pandeminya sama udah murid-murid. berakhir. Kita kembali lagi ke sekolah ya biar biar nggak bosan juga kan, karena harus ngajar daring terus. Segitu aja dari saya, sampai ketemu lagi di Gincu selanjutnya. Guruku ingin curhat. Muah. Dadah.